Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Irmadinata SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Serang. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Aksi nyata kali ini dilakukan di SD Negeri Situ Terate melalui diseminasi budaya positif, dihadiri oleh 18 orang guru dan Bapak Kepala Sekolah. Dalam video kali ini juga terdapat praktik dalam pembuatan keyakinan kelas yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Mei bersama murid-murid SDN Negeri Situ Terate di kelas 4B yang dipimpin oleh Ibu Leni Irmadinata SPD. Di dalam video kali ini juga terdapat praktik segitiga restitusi yang dilakukan oleh Ibu Leni Irmadinata bersama Rizka Kumalasari dan Ananda Maulana. Latar belakang dilaksanakan diseminasi budaya positif ini yang pertama, budaya positif bertujuan untuk menciptakan iklim pembelajaran positif di sekolah. Yang kedua, hal yang mendasari saya melakukan tindakan aksi nyata ini adalah untuk mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang terakhir, melibatkan murid membentuk keyakinan kelas mereka diharapkan termotivasi secara intrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas. Bukan untuk menghindari sebuah hukuman, melainkan mereka paham akan manfaat keyakinan kelas untuk mereka. Selanjutnya yaitu tujuan aksi nyata. Tujuan dari aksi nyata ini dilakukan 1. Pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terciptanya disiplin positif pada murid melalui penerapan keyakinan kelas. Yang ketiga, terwujudnya suasana aman di kelas. Dan yang keempat, menciptakan karakter yang positif pada murid. Selanjutnya yaitu tolak ukur. Untuk melihat keberhasilan dari tindakan aksi nyata ini, maka hal yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, murid mampu membuat keyakinan kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, murid mampu menjalankan kesepakatan yang dibuat. Terjadi perubahan sikap positif pada siswa, kepada guru, maupun kepada murid-murid yang lainnya. Lini masa tindakan. Persiapan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2024. Yang pertama, melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, dewan guru, dan siswa-siswi SDN Situ Terate, khususnya kelas 4B. Yang kedua, merencanakan jadwal pelaksanaan rapat dengan siswa tentang pembuatan keyakinan kelas mereka. Yang ketiga, memberitahukan kepada murid tentang rapat kesepakatan kelas sesuai dengan rencana yang telah kita tentukan bersama-sama. Selanjutnya, pelaksanaan. Yang pertama, melaksanakan rapat kesepakatan kelas yang telah direncanakan. Yang kedua, memberikan pertanyaan panduan kepada murid sebagai panduan bagi mereka tentang apa yang diinginkan di dalam kelas ketika mereka belajar. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid tentang ide-ide dan keyakinan kelas. Yaitu pendapat dari murid disatukan dan didiskusikan sehingga menjadi suatu kesepakatan kelas. Setelah itu, setelah pendapat disatukan, lalu diambil sebuah keputusan untuk menyepakati kesepakatan kelas secara bersama dan melakukan sosialisasi kepada warga sekolah. Proses pembentukan keyakinan kelas. Diskusi bersama tentang peraturan dan tata tertib kelas atau sekolah dan menemukan nilai-nilai kebajikan dari tata tertib sekolah yang ada selama ini. Proses pembentukan kelas selanjutnya yaitu merumuskan nilai-nilai positif yang disepakati secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu tahapan sosialisasi, dengan cara membuat poster-poster dan diletakkan di tempat yang dapat terlihat oleh siswa-siswa yang lain.
Penerapan budaya positif di sekolah merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak kepada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila, seperti yang telah dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Budaya positif bisa dikatakan sebagai gerbang awal sekolah dalam menuju transformasi sebuah institusi. Budaya positif mengajak para guru untuk merubah pandangan mereka dalam menentukan iklim belajar yang positif dan adanya keberpihakan pada peserta didik. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah mampu menyediakan lingkungan yang positif, aman, serta nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, serta bersikap secara mandiri dengan rasa penuh tanggung jawab, sehingga mampu mengembangkan dirinya secara maksimal. Salah satu strategi utama yang perlu ditinjau ulang dalam penerapan budaya positif adalah kebiasaan disiplin yang sering diterapkan di lingkungan sekolah. Disiplin yang diterapkan seringkali belum merupakan disiplin positif, melainkan disiplin yang masih dibayang-bayangi oleh rasa takut akan hukuman maupun adanya pemberian penghargaan. Disiplin yang dijalankan bukan bersumber dari motivasi intrinsik mereka, melainkan atas dasar dorongan ekstrinsik yang ada. Masih sering kita jumpai model disiplin yang diterapkan belum berpusat pada keyakinan yang ada, melainkan masih berpatokan kepada peraturan yang berlaku. Sehingga sering terjadi peserta didik melakukan disiplin hanya untuk menghindari rasa tidak nyaman mereka dari hukuman. Bahkan tak tidak jarang juga ada peserta didik yang melakukan disiplin demi mendapatkan penghargaan dari orang lain. Berkaca dari kejadian tersebut, sebagai pendidik tujuan kita adalah menyiapkan peserta didik yang memiliki disiplin positif, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, serta termotivasi dari dalam diri mereka sendiri. Bagaimana peran kita sebagai pendidik mampu menumbuhkan disiplin positif pada peserta didik, sehingga peserta didik mampu mengontrol dirinya dalam bertindak dengan mengacu pada norma-norma kebajikan. Bagaimana peran kita sebagai pendidik dapat menumbuhkan disiplin positif pada diri siswa, sehingga siswa mampu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan. Sesuatu yang dihargai dan bermakna, mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Peserta didik yang memiliki disiplin positif akan mampu bertanggung jawab akan segala tindakannya. Peserta didik yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana budaya positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi sebuah karakter positif dari semua warga sekolah. Bagaimana pendidik mampu menumbuhkan budaya positif dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan bagaimana penerapan restitusi guru pada posisi manajer agar selalu tercipta motivasi intrinsik peserta didik dalam berdisiplin positif. Hal ini semua tentunya yang menjadikan pertimbangan untuk dilakukannya budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi sebagai pemecahan suatu masalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SDN Situ Ternate, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Situ Ternate. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di ruangan guru ini dalam rangka aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 10 pada modul budaya positif. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa hal apa yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini. Bukan berarti untuk menggurui, bukan berarti saya ini hebat, tidak. Saya ingin men-sharingkan ilmu saya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama yaitu temanya adalah modul 1.4 ini adalah budaya positif. Pengantarnya dari saya adalah ini: seorang guru yang baik itu harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini nih Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Nah, itu nanti di sini yang kedua ini akan dibahas. Ternyata hukuman dan penghargaan itu sesuatu yang di kurikulum Merdeka ini tidak baik. Sebaiknya jangan dilakukan. Kenapa? Nanti akan dibahas sedikit saja. Yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru. Yang keempat yaitu pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Yang kelima yaitu penerapan segitiga restitusi sebagai pemecahan masalah. Saya yakin Bu, kalau misalnya semua kita ini guru penggerak, wah keren banget Bu, benar keren. Karena yang E ini yang memang susah kita terapkan. Selanjutnya yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif ini cara penerapannya yaitu mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang terusnya dapat membuat siswa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan paksaan, bukan pujian atau hukuman. Jadi anak itu melakukan segala sesuatu itu memang dari dirinya sendiri, bukan karena pujian, bukan karena hukuman. Karena pujian dan hukuman ini ternyata setara. Begitu di dalam kurikulum Merdeka ini. Satu lagi kuncinya Bapak Ibu, kurikulum Merdeka ini diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan bahwa seorang guru itu dalam mendidik harus bisa menuntun anak. Apa yang dituntun? Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kodrat yang ada pada anak. Ternyata di bahasa yang lama itu, anak itu terlahir dalam keadaan kertas putih yang belum ada coretan. Nah, tinta-tinta itu kita yang mencoretnya, kita yang membentuknya. Ternyata di dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tidak seperti itu. Nah, di dalam Ki Hajar Dewantara itu, seorang anak itu terlahir dalam goresan-goresan yang sudah ada di dalam tubuhnya. Nah, tugas kita lah sebagai guru menebalkan yang ada di goresan-goresan tersebut. Nah, di goresan itu, anak itu ada yang suka matematika, ditebalkan sama gurunya di matematika. Anak itu bagusnya di seni, ditebalkan oleh seninya. Seperti itu lebih kurang Bapak Ibu.
Yang selanjutnya yaitu tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga tersebut Bapak Ibu pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tidak ada paksaan dari kita. Jadi intinya pada saat penguatan kemarin dosennya berkata, jangan terlalu memaksa kepada anak, gitu. Bahkan banyak nanti pertanyaan-pertanyaan yang terlontarkan, gitu. Yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, yang ini ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ternyata motivasi eksternal itu erat kaitannya dengan penghargaan dan hukuman. Nah, penghargaan dan hukuman yang kita lakukan terhadap murid, ternyata Bapak dan Ibu, itu merupakan motivasi eksternal. Mereka melakukan hanya saya takut mendapat hukuman, saya mendapatkan itu karena kepengen dipuji, saya pengen mendapatkan itu, ingin mendapatkan penghargaan di depan teman-temannya. Ternyata motivasi eksternal ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Motivasi eksternal ini kenapa dikatakan berbahaya, kata dosennya? Ternyata kita memberikan penghargaan kepada 1, 2, 3 orang anak dan mengabaikan anak-anak yang lain. Sementara anak-anak yang lain itu tidak mempunyai kemampuan karena memang kemampuan dia tidak ada di situ, di akademik itu, gitu Bapak Ibu. Jadi tugas guru itu menebalkan layang itu. Nah, jadi di kurikulum Merdeka itu ternyata alasannya seperti itu. Kenapa tidak ada penghargaan dan perankingan dan segala macamnya itu. Nah, itu motif. Nah, yang diminta yang mana? Yang internal. Dia membangun sendiri apa yang dia inginkan. Saya nggak suka matematika, masa penilaian bu guru yang bisa matematika itu adalah anak yang pintar? Ternyata nggak boleh seperti itu. Nah, jadi begini, ternyata memang saya yakin dengan berjalannya waktu dari awal honor sampai sekarang, saya juga merasakan Bapak Ibu, motivasi eksternal itu berbahaya. Pengalaman saya, anak yang ranking 1, 2, 3 di kelas 3, saat di kelas 4 bersama saya Bapak Ibu tidak ada ranking. Karena ya itu penilaiannya saat itu doang, gitu. Ternyata motivasi eksternal itu satu yang terekam dia merusak hubungan. Ternyata merusak baik hubungan saya sebagai murid sama guru, bahkan bersama orang tua. Orang tua juga pasti ngomongnya seperti, anak saya sama ibu ini ranking, anak saya sama Bu Leni mah nggak ranking aja. Ternyata karena memang penerapan saya kognitif, gitu. Anak ini mampu di matematika itu bisa dibagi lagi, bisa diajar dia mampunya, bisa aja dia di tempat yang lain, gitu Bapak Ibu. Saya merasa diri saya dengan pembelajaran ini, saya balikin ke diri saya seperti itu. Selanjutnya yaitu, nah ini ya, posisi kontrol seorang guru. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Yang banyak itu verbal ya Bapak Ibu, termasuk saya. Dalam menghukum anak dengan melakukan kesalahan kecil, apa contohnya? Tuh contohnya Bu, kata-kata ini disadur dari modul Bapak Ibu, bukan kata-kata saya sendiri. 1, kamu selalu aja ya, kata-kata saya sama anak itu Bu. Yang kedua, patuhi dong aturannya. Ini kan aturan kelasnya nih, gimana sih? Tuh, begitu. Lanjut lagi, guru seperti ini senantiasa percaya Bu, hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil itu ya dengan cara gurunya itu sendiri, berarti memaksakan kehendak, gitu. Sementara di kurikulum Merdeka nggak boleh seperti itu sebagai penghukum. Dan saya yakin apalagi waktu kita SMA terlambat sedikit aja, waduh, karena saya ngerasain Bu, ketika saya melakukan kesalahan di pembelajaran matematika di SMA, tahu nggak yang dikatakan oleh guru fisika saya satu? Kamu ya cantik doang, tapi
nggak ada. Coba bayangkan waktu SMA seru, sampai sekarang jadi guru bahkan ke anak terngiang ternyata bu kata-kata itu. Nah ternyata di kurikulum Merdeka itu menghindari hal-hal seperti itu. Selanjutnya, nih konsekuensi logisnya dari penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid itu marah dan mendendam atau bersifat agresif. Iya, kalau anaknya yang agresif pasti dia langsung membangkang kan, ngejawab apa kata bu gurunya. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Iya bu, terjadi sama saya ketika waktu kelas 4 menangani si Reva Pak Imam. Benar, langsung dia dimarahin, langsung dia begitu. Jadi ternyata ya begitu ya bu, banyak gitu. Nah selanjutnya ternyata posisi kontrol kita itu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kita menanamkan rasa bersalah kepada anak dengan contoh, Bapak sih sangat kecewa sekali dengan kamu nak, kamu melakukan lagi. Dia lembut gitu Pak, tapi nyelekit ke anak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, kan harus pakai bajunya seperti ini, dengan lembutnya gitu. Nah di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya. Murid merasa tidak berharga karena udah ditegur sama orang menjadi model dalam hidupnya, yang telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Tuh, nah kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan bapak atau ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan bapak? Nah itu adalah posisi kita memberikan rasa bersalah kepada murid. Konsekuensi logisnya ya, nanti ada tuh. Kita langsung saja karena posisi yang selanjutnya yaitu posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Ya, pasti kalau kita bersama teman, ibu guru itu baik ya, ibu guru itu mah cantik ya, ibu guru itu pintar, karena kita sering merangkul anak kan bu, gitu. Ini bu, mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak nih, masa kalian gak bisa sih, bantuin bapak dong, bantuin ibu dong. Karena memang terlontar sama saya bu, seperti itu sebagai pribadi. Sudah bertahun-tahun jadi guru, ternyata buruk sekali gitu. Tuh, ya udah, ya sudah kali ini gak apa-apa, ibu maafkan. Tuh, nanti bantu beresin ya. Ternyata itu adalah posisi sebagai teman. Berdampak negatif di posisi kontrol teman itu adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid tersebut, murid akan kecewa. Dia akan berkata, saya pikir bapak itu adalah teman saya. Makanya ada murid ketika kita dekat dengan satu anak, temennya ini pasti iri ya bu ya. Anak yang introvert pasti dia ngiri. Si ibu mah nyuruh-nyuruh si Kila terus, si ibu mah nyuruh-nyuruh ini terus. Padahal sebenarnya dia kepengen disuruh, tapi dia introvert, malu. Di situ kita harus jeli bapak ibu. Nah, selanjutnya sebagai pemantau ini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan ada konsekuensinya. Pertanyaan yang diajukan seperti ini Bapak Ibu. Apa sih yang telah kamu lakukan? Gitu. Selanjutnya sanksi. Oke deh Pak, sanksinya apa? Aku mau nyuci aja lah, ngepel aja lah. Ternyata itu pemantau Bapak Ibu. Terakhir itu adalah sebentar ya Bapak Ibu. Nih, sebagai manajer, guru itu sebagai manajer. Ini adalah posisi kontrol yang terakhir. Kelima posisi kontrol manajer.
Posisi kontrol terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi anak diajarkan untuk melakukan mengintrospeksi dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara yang terakhir di pembelajaran ini, Bapak Ibu. Ini dia. Dengan segitiga restitusi. Ketika anak membuat suatu kesalahan, restitusi adalah salah satu cara untuk kita menyelesaikan permasalahan kepada murid. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, baru keyakinan kelas. Contoh Bu, menstabilkan identitas. Anak itu misalnya dia berantem, kita tanya, Andi, tadi Ibu dengar kamu marah-marah. Si anaknya ngaku enggak? Nah, kita stabilkan identitasnya. Anak itu mengaku. Anakku akan menjawab, iya Bu, tadi saya berantem. Abisnya Bu, ini mah begini Bu, dia saya diginiin, nah bla 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 bla, pasti banyak. Ketika kita menstabilkan identitas. Nah, setelahnya itu kita validasi Bu tindakan yang salahnya tuh. Iya, Ibu tahu tindakan marah-marah kamu itu mah manusiawi. Karena memang setiap orang diganggu terus, kita pasti marah. Kita marah gitu. Tapi satu hal, kamu alhamdulillahnya tidak berbuat lebih jauh. Terutama kamu tidak memukul, kamu tidak menendang fisik, kamu tidak membuli teman-temanmu. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, keyakinan kelas. Keyakinan kelas setelah melakukan tindakan yang salah, kita kembali ke keyakinan kelas. Karena Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke tahun ajaran baru, seyogianya kita sudah mempunyai keyakinan-keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama murid. Lalu kita berkata, oke, kira-kira tindakan kamu itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Karena keyakinan kelas itu anak pasti hafal. Karena telah di barengan, kita telah bercurah pendapat bareng-bareng. Iya Bu, saya melanggar tata tertib sekolah kelas, yaitu tidak saling menghormati. Nah, jadi kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Iya Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas dan saya tidak akan berbuat lagi. Saya akan berusaha mengontrol emosi saya. Begitu Bapak Ibu. Nah, kembali dia ke komunitasnya yang semula. Itu dalam kasus-kasus yang ringan ya Bapak Ibu. Kasus-kasus yang berat nanti akan saya tanyakan ke dosennya Bu. Nanti hari tanggal 9 hari Senin kita ada elaborasi pemahaman nanti langsung dari Profesor Dr. apa gitu Bu dari UGM. Dia akan membahas tuntas dengan restitusi ini. Kalau untuk tingkat SD itu mungkin gampang. Kalau tingkat SMK kenakalannya itu lebih parah lagi. Nah, demikian Bapak Ibu aksi nyata saya. Penutup dari saya, untuk membangun budaya positif di sekolah pasti membutuhkan waktu yang lama karena pembentukan karakter, tapi baiknya dimulai dari sekarang, dari diri kita sendiri terlebih dahulu, sehingga akan menjadi biasa dan akan menjadi budaya positif bangsa atau sekolah. Nah, pesan saya, bukan pesan saya Bu, pesan dari guru penggerak ini, mau menjadi guru apakah kita? Katanya. Mau ibu, bapak ibu mau menempatkan diri seperti apa dalam 5 posisi kontrol? Ternyata yang terbaik itu adalah seorang manajer. Manajer, karena seorang manajer dia akan menjadi seorang teman dan menjadi seorang pemantau sekaligus. Demikian Bapak Ibu aksi nyata saya. Terima kasih atas waktunya di siang hari ini.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kak, tadi Ibu dengar dari teman-temannya kamu marah-marah sama Ara. Ada apa? Iya Bu, saya kesal. Ara terus-terus mengejek saya. Oh gitu, memang. Jika Ibu di posisi kamu, jika diejek terus, ya Ibu juga mungkin akan marah. Sekarang Ibu ingin tanya, apa yang kamu lakukan terhadap Ara? Saya marah-marah Bu, tanpa sadar saya menabrak meja. Oh begitu, kamu pasti punya alasan ya untuk melakukannya. Iya Bu, saya sudah berusaha sabar, tapi Ara selalu mengejek saya. Oke, wajar. Kalau kamu merasa marah jika diejek terus, Ibu menghargai perbuatan kamu untuk tidak lebih berbuat jauh. Misalnya memukul Ara. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah-marah dan menggebrak meja itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Oke, baik. Nah, menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar? Saling menghormati dan toleransi Bu. Oke. Nana, tadi Ibu dengar dari Ibu Agama, Ibu Aisyah, katanya hari ini kamu terlambat lagi ya? Iya Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat ya? Sudah 4 kali Bu. Oke, sering terlambat itu merupakan suatu kesalahan bukan? Iya Bu. Oke, nah dengar Nana, orang berbuat kesalahan itu manusiawi, tapi yang penting kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Oke Nana, sering datang terlambat itu pasti kamu punya alasan. Ada apa ya alasannya? Saya tidurnya jam 12 malam Bu, karena main game dari belum tidur. Aduh, baik. Kamu tahu nggak keyakinan kelas kita yang kita sudah sepakati? Kalau datang terlambat itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Nah, sekarang menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Iya, oke. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Bu, karena membuat saya datang sekolah tepat waktu. Ya, oke, baik, betul. Menghargai waktu itu penting karena ketika kita bisa menghargai waktu berarti kita juga menghargai orang lain. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya minta maaf. Baik, Nana. Nah, sudah sangat baik ya kamu meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya tidur lebih cepat lagi. Iya, baik. Kamu sudah menemukan solusinya dan akan bekerja sama dengan orang ibu dan orang tua kamu akan bekerja sama agar kamu datang lebih cepat lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak ibu, pada pagi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan membentuk sebuah keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Oke, nah ini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebaikan yang akan kita terapkan di dalam kelas ini. Apa-apa contohnya? Satu, nilai-nilai kebaikan yang akan kita terapkan. Satu. Apa? Yang bersama teman-temannya. Apa?
kebersihan, tentang piket, tentang kedisiplinan juga boleh. Nah, ibu minta semuanya mencurahkan pendapatnya dalam kertas. Ada yang tahu ini namanya? Hah? Stick book atau ada pulpen ya. Masing-masing, bukan masing-masing. 4 orang, ini misalnya 4 orang gini. Berdiskusikan kira-kira apa ya? Oke? Ya? Ibu kasih ya. Setelah ini selesai dipikirkan, tempelkan ke sini. Oke? Tempelkan ke sini. Lihat ya, depan ya, dibagikan. Putar. Cir. Putar ya, pelan-pelan putarnya. Ini. Sana ya. Ini motornya harum. Sebutkan, ayo silakan ditulis pelan-pelan. Woi, kameramen nih. Suara kecil. Oke. Ya, silakan didiskusikan. Ya, diskusikan. Keyakinan kelas seperti apa ya kira-kira? Saya inginnya begini nih di dalam kelas. Suasana belajarnya biar apa? Biar temannya nggak berantem itu seperti apa? Boleh.
membentuk keyakinan kelas. Nih, yang pertama nih, ada temannya yang mengatakan untuk keyakinan guru itu menghormati guru. Apalagi ini membersihkan kelas, boleh. Berinisiatif membuang sampah, good. Barang ke sekolah, ya berangkat sekolah tepat waktu, oke. Apalagi ini membersihkan kelas atau lingkungan sekolah, oke. Tidak boleh berantem, ya. Saling menghormati, berarti lihat ini. Kalau tidak boleh, kalau di sini ya ada tidak boleh berantem, tidak membedakan teman, oke. Tidak boleh bertengkar, oke. Tidak boleh bertengkar. Nah, tidak boleh berantem, tidak boleh bertengkar. Itu kita sebut apa? Saling menghormati. Sepakat ya? Berarti kita saling menghormati ya? Oke. Ada satu lagi di sini menghormati guru. Saling menghormati itu nggak hanya antar teman, bisa saja saling menghormati guru, saling menghormati teman. Nah, satu ya. Saling menghormati. Oke. Yang kedua, baik, nih mengerjakan piket. Oh ya, saling menghormati sudah. Saling menghormati teman, oke sudah. Apalagi ini menghormati guru, berarti masuk ke sini ya. Ya, berarti saling menghormati ya. Oke. Menggunakan atribut yang lengkap, oke. Berarti jadi tidak berbicara saat guru sedang menerangkan, tidak boleh berkelahi, sudah. Harus apa lagi ini? Mencabut rumput, membersihkan kelas, berarti itu disebut apa? Piket. Piket itu berarti kan setiap hari piket ya. Berarti kita harus ngapain kalau piket? Tanggung jawab, boleh. Apalagi menjaga apa kalau piket? Oke, sepakat ya? Kita menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Oke, sepakat ya? Menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Berarti ini piket harus bertanggung jawab, tidak boleh lagi disuruh-suruh. Berarti kita ini adalah nilai-nilai keyakinannya. Lanjut, apalagi? Tidak datang ke sekolah tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Datang dan pulang tepat waktu, boleh. Ya, tidak boleh berkelahi, saling menghormati. Harus kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas ya. Berarti tepat waktu, datang tepat waktu, tidak terlambat. Melaksanakan tugas itu disebut dengan apa? Apa? Itu disebut apa? Apa? Tertib atau disiplin waktu. Oke, sepakat? Ya, disiplin waktu. Pasti dong. Lagi, ada lagi yang mau ditambahkan? Kira-kira silakan, nggak apa-apa. Selain dari ini, mendengarkan bu guru, ya berarti menerang apa? Mendengarkan bu guru ketika lagi menerang pelajaran itu disebut dengan apa? Sopan santun. Sopan. Oke. Lagi, ada lagi yang mau ditambahkan? Silakan Bapak-bapak. Kira-kira apa? Boleh, lain dari ini. Datang tepat waktu, tidak membedakan. Nah, tidak membedakan teman. Oh, dia mah orang kaya, oh dia mah orang miskin. Dia mah orangnya boleh. Itu disebut dengan toleransi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Nesya Syahputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Kumalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ajara. Saya sangat bersemangat. Perasaan saya sangat senang sekali. Perasaan saya sangat bersemangat. Perasaan saya sangat senang sekali. Saat saya sangat senang sekali. Refleksi kali ini yaitu pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman modul 1.4 budaya positif dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Situ Terate yang dihadiri oleh Bapak Kepala UPT SD Negeri Situ Terate yaitu Bapak Suherlan SPD dan 18 orang dewan guru lainnya. Pembuatan keyakinan kelas saya lakukan bersama siswa-siswi kelas 4A dilakukan pada tanggal 6 Mei 2024. Perasaan saya saat membuat aksi nyata ini sangat bersemangat karena saya dapat menerapkan dan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif ini di sekolah saya. Dari aksi nyata yang telah saya lakukan, dapat saya simpulkan sebagai berikut. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, guru harus dapat memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Sekolah merupakan tempat untuk menyemai benih-benih kebudayaan. Kebudayaan dibentuk dengan pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan secara rutin akan menjadi budaya sekolah. Budaya sekolah akan menjadi karakter bagi seseorang. Oleh sebab itu, sekolah sebagai lingkungan pendidikan menjadikan tempat paling strategis dalam membentuk sikap dan karakter siswa. Lingkungan pendidikan sejatinya dapat menumbuhkan nilai-nilai baik pada diri setiap siswa. Dalam hal ini peran guru sangatlah penting. Guru harus mampu menjadi contoh teladan yang menerapkan budaya baik sebagai panutan bagi siswa. Guru diharapkan dapat menjadi teladan dalam bertutur kata, bersikap, berkomunikasi, dan sebagainya. Guru harus dapat menginspirasi dan mendukung perkembangan positif setiap siswanya. Oleh sebab itu, perlu ditumbuhkan budaya positif di sekolah. Budaya sekolah yang positif merupakan suatu lingkungan di mana semua pihak, mulai dari siswa, guru, orang tua, dan komunitas sekitar mampu menciptakan atmosfer yang mendukung dan memotivasi untuk siswa dapat belajar dan berkembang dengan baik. Dalam budaya sekolah yang positif, maka akan terbentuk nilai-nilai positif seperti saling menghargai, kerjasama, kedamaian, dan semangat pantang menyerah yang menjadi landasan setiap interaksi di lingkungan sekolah. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depannya yang harus dilakukan adalah rencana perbaikannya adalah terus meningkatkan ilmu pengetahuan tentang budaya positif sekolah, terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, terus meningkatkan koordinasi dengan warga sekolah, dan selalu melakukan evaluasi secara berkala.
Demikianlah video aksi nyata saya yang dilaksanakan di SD Negeri Situ Terate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.